Mereka berutang banyak padaku. Alexa telah mendengar tentang hubungan Rizky dengan Amara Brayaksa dan menyadari bahwa ia dulu berteman dekat dengan Chelsea. Namun, apapun yang terjadi di antara mereka, hanya mereka yang tahu. Persiapkan dirimu dengan baik untuk upacara penandatanganan kontrak. Alex adalah protagonis, jadi tentu saja dia harus siap. Chelsea sebelumnya menyebabkan keributan, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Adapun Alan, setelah apa yang dia lakukan di acara amal dan semua skema yang dia buat untuk melawannya, dia tidak akan membiarkannya dengan mudah. Setelah kembali ke rumah dan melihat ruang tamu yang kosong, Alexa tergoda untuk menelepon Kenzie. Tapi menyadari itu masih jam 2 pagi di Amerika, dia tidak ingin mengganggunya. Pada akhirnya, Kenzie yang mengiriminya pesan duluan, "Apa kau sudah di rumah?" Hati Alexa berbunga ketika dia menjawab dengan cepat, "Apakah Natalie memberitahumu?" "Aku khawatir, jadi aku membuat Natalie melaporkan setiap detailnya." Alex tersenyum ketika dia memegang teleponnya dan memanggil Kenzie, "Aku melihat berita tentang Mandala Entertainment. Apakah kau membuat sebuah kemajuan?" "Masalahnya sudah dipecahkan," jawab Kenzie dengan santai. "Kapan kau akan kembali?" "Setelah aku melihat beberapa orang lagi," Kenzie terdengar sedikit lelah. "Aku merindukanmu." Alexa ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berbicara dengan hati-hati. Mendengar dua kata ini, Kenzie tidak bisa membantu tetapi duduk di tempat tidur. Dia sangat ingin membawa Alexa dalam pelukannya. Jadi, dia tidak hanya memikirkannya. Dia segera mewujudkan pikirannya ketika dia menginstruksikan Jennifer untuk membantunya memesan penerbangan dan meninggalkan pekerjaan lanjutan. Kenzie selalu menangani masalah dengan cepat. Setelah menentukan nilai kru produksi untuk Deadly, ia segera bernegosiasi dengan Jonathan, menjadi sumber dana utama untuk film dan mengambil kendali penuh dari kru. Setelah itu, ia mengganti staf yang terlibat dengan ledakan itu, mengirimi mereka pemberitahuan resmi, dan meminta mereka untuk mengkompensasi kehilangan dan cedera yang terjadi pada para aktornya. Setelah hari yang sibuk, dia akhirnya punya waktu untuk beristirahat, tetapi pada saat itu dia menerima panggilan telepon dari Natalie, "Big Boss, kau benar-benar mengganggu Alexa kami." Kenzie tidak mengerti apa yang dia maksud. "Apakah kau tahu pikiran Alexa telah berada di tempat lain sejak kembali dari Amerika?" Aku bertanya apakah dia takut pengkhianatan kedua dan apakah kau tahu apa yang dia katakan? Natalie berkata dengan bangga, "Tidak setiap hari dia punya kesempatan untuk menggoda Big Boss." "Apa yang dia katakan? Kau sendiri yang harus bertanya padanya," kata Natalie main-main ketika dia menutup telepon. Kenzie menggigit bibirnya tanpa daya. Asisten Alexa benar-benar perlu diberi pelajaran. Pada kenyataannya, dia juga sedikit terganggu, terutama ketika Alexa tidak di sisinya. Jadi, dia mengangkat teleponnya lagi dan mengiriminya pesan, "Aku tidak akan pernah menyakitimu, jadi, bisakah kau memberitahuku apa yang kau katakan pada Natalie?" Setelah melihat pesan itu, Alexa sedikit bingung. Dia ingat bagaimana dia mengatakan pada Natalie bahwa dia telah jatuh cinta pada Kenzie. Wajahnya memerah ketika dia menjawab, "Aku tidak bisa. Aku merasa kita memikirkan hal yang sama." Kenzie sengaja memberi Alexa kesempatan untuk tidak menjawabnya. "Apa yang kau pikirkan?" balas Alexa. "Aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Aku mungkin perlu tinggal di sini selama seminggu lagi," balas Kenzie. Rasa ingin tahu Alexa telah dipicu. Namun, pikiran harus menunggu seminggu penuh untuk melihat Kenzie lagi membuatnya sedih lagi. Kenzie tidak menjelaskan apapun. Dia dengan lembut meyakinkannya untuk tidur. Sangat lelah saat dia memeluk bantal Kenzie, dan perlahan tertidur. Pagi berikutnya, Rizky datang untuk menjemput Alexa. Dia telah menerima pemotretan sampul depan majalah tingkat atas untuknya.
Namun, ketika Alex menuju ke bawah, dia mendengar suara pintu depan terbuka. Dengan kaget, dia membeku, berpikir itu semua hanya mimpi. Kenzie meletakkan kopernya dan merentangkan tangannya. Alexa segera melompat ke pelukannya dan memeluknya dengan erat. "Aku merindukanmu, aku menyukaimu, aku mungkin bahkan mencintaimu," kata Kenzie sambil mencium dahi Alexa. Mendengar pengakuan Kenzie, Alex tercengang. "Sudah kukatakan, aku akan memberitahumu semuanya begitu aku kembali." Alexa menarik diri dari pelukan Kenzie, matanya mulai memerah. Bahkan ketika dia dikhianati oleh Justin, dia tidak seemosional ini. "Sayang, aku hanya akan mengatakan ini sekali saja. Karena mulai sekarang, aku akan mengungkapkannya melalui tindakanku. Mari kita tutup dengan ciuman. Jika kau bisa merasakan cintaku, maka beritahu aku dengan memberikanku ciuman." Alexa menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum mengangkat kepalanya, meraih leher Kenzie, dan dia menariknya untuk ciuman penuh kasih. Dengan kembalinya Kenzie, Alexa merasa seperti beban telah diangkat dari bahunya. Pasangan itu tetap saling berpelukan sampai Rizky akhirnya memanggil Alexa untuk bergegas. "Lanjutkan. Setelah aku menyegarkan diri, aku harus pergi ke kantor," kata Kenzie lembut. Alex mengangguk. Kekhawatiran yang sebelumnya dia miliki, sekarang benar-benar tersapu. Sebelum bersama Kenzie, dia telah bersama Justin selama beberapa tahun, tapi dia tidak pernah merasakan hal ini. Rasanya seperti hatinya terikat pada Kenzie dengan tali dan setiap kali sesuatu terjadi padanya akan menariknya dengan menyakitkan. Mengingat bahwa Rizky sedang menunggunya, dia menarik diri dari pelukan Kenzie dan pergi. Di luar Hyatt Regency, Rizky sedang duduk di ruang manajer menunggu Alexa. Sekarang setelah dia menjadi model resmi Dirgantara Entertainment, mereka akan memperlakukannya dengan bermartabat dan hormat yang pantas dia dapatkan. Melihat Alexa akhirnya muncul, Rizky segera menutupinya dan membantunya masuk ke dalam kantor. Ketika dia menutup pintu, dia tiba-tiba berkata kepadanya, "Alexa, tahukah kau tujuanmu adalah menjadi top supermodel? Jika kau menyadarinya, kau harus memahami waktu terbaik dan bekerja tanpa henti alih-alih terbenam dalam cinta. Jangan katakan kau tidak tahu ini adalah bom waktu. Bukannya aku ingin mengganggu kehidupan pribadimu. Aku hanya ingin memperingatkanmu, jika kau ketahuan, maka semua yang telah kau lakukan di masa lalu akan sia-sia." Alexa memahami kekhawatiran Rizky karena dia sebelumnya mengalami rasanya di neraka. Namun, dia bukan Amara Brayaksa dan Kenzie bukan Rizky. Di luar negeri, ada banyak model yang menikah dengan anak-anak yang baru berjalan di atas panggung. Lalu, itu tergantung pada kemampuan orang yang kau sembunyikan. Rizky menjawab dengan lugas. "Tentu saja, jika kau berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka pura-pura saja aku belum mengatakan apa-apa." Alexa menutup matanya seperti sedang tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya berkata dengan nada serius, "Karena aku bekerja sangat keras. Apakah kau pikir aku akan menjauhkan diri darinya demi menjadi model? Demi menjadi model, aku bisa menyerah banyak hal. Namun, dia jelas bukan salah satu dari mereka." Rizky mengerti apa yang dimaksud Alexa. Dia tiba-tiba teringat saat dia berbagi dengan Amara Brayaksa. Saat itu, dia telah jatuh ke dalam perangkap Chelsea dan Alan, mengekspos hubungan mereka dengan media. Amara Brayaksa salah paham dan mengira dia telah memberitahu media. Pertengkaran dan kecelakaan mobil yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Suasananya sedikit canggung sehingga Rizky berdeham untuk memecah kesunyian. Sebelum mengubah topik, "Sebentar lagi, kita akan bertemu dengan editor Jihan. Aku sudah sepakat untuk membuatmu tampil di acara mereka. Sampul depan November.
Ini adalah kesempatan penting bagimu, karena saat ini, kau masih kurang pengakuan untuk menjadi model kelas atas. Jadi, kita perlu memanfaatkan Jihan untuk mencapai puncak. Dengan menyebutkan pekerjaan, Alexa menganggukkan kepalanya. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mengoordinasikannya. Saat ini, kau perlu menyadari pesaingmu dalam Dirgantara Entertainment. Ada 2 di bawah Chelsea dan 3 di bawah Alan. Di antara mereka, hanya ada 1 model di bawah masing-masing yang menimbulkan ancaman nyata bagimu. Kau perlu mengetahui bahwa kedua model ini cukup kejam dalam memperjuangkan sebuah kesempatan. Aku sudah mengalaminya. Alexa tersenyum sedikit. Aku tidak akan terkejut jika Chelsea juga bersaing untuk pekerjaan di Jihan. Rizky hanya menebak, tapi siapa yang mengira tebakannya benar? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.